Halo. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah buat kita semua. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebelumnya, lo saja kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar bisa beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bisa beribadah lagi pada pagi hari ini. Juga kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, dalam Yesus Kristus kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali mau belajar dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar, dan kiranya Roh Kudus berikan kami kekuatan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada minggu ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kitab Tawarik. Jadi ada kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini adalah kitab yang sebagian besar juga mencatat kejadian dan sejarah yang sudah diceritakan di dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja ya adik-adik ya. Nah, di kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini adik-adik, kalau kita membacanya, ini memang merupakan cerita mengenai silsilah dari manusia pertama yaitu Adam sampai nanti raja-raja dari bangsa Israel. Baik itu yang lebih banyak dicatat adalah mengenai kerajaan Yehuda. Kita bersama beberapa minggu yang lalu kita terus belajar bersama-sama ya adik-adik, yaitu mengenai bangsa Israel yang mereka ketika sudah memasuki tanah Kanaan, dan bangsa Israel ini juga ingin mempunyai seorang raja. Maka di dalam 1 Samuel, Samuel mengurapi Saul yang sudah dipilih Tuhan sebagai raja Israel. Ketidaktaatan Saul pada perintah Tuhan menyebabkan tahta Saul itu akan diberikan kepada orang lain, yaitu Daud ya adik-adik ya. Daud adalah raja yang juga diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Dan adik-adik ingat bahwa Daud ini adalah raja yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud ini juga mengasihi Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya ya adik-adik ya, Daud ini akhirnya Tuhan Allah berjanji kepada Raja Daud bahwa kerajaan Raja Daud itu akan terus ada, akan terus diperintah oleh keturunan dari Raja Daud. Nah, ini namanya adalah perjanjian Tuhan Allah kepada Raja Daud, yaitu Kovenan. Nah, di dalam masa sekarang nanti Kovenan itu juga akan digenapi oleh Tuhan Allah, yaitu nanti melalui Yesus
Kristus ya adik-adik ya. Nah itu pelajaran yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian adik-adik kita lihat di lembaran yang ada ini bahwa kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ya adik-adik itu adalah, sekali lagi, isinya itu adalah cerita yang juga sudah ada di dalam 1 Samuel dan 2 Samuel. Akan tetapi adik-adik bahwa sebagian besar yang ada di dalam kitab Tawarik ini adalah mengenai perkovenan daripada Tuhan Allah itu kepada Raja Daud yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan Yehuda. Nah, jadi masih ingat lagi, kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan yang ketika ketika Raja Salomo sudah meninggal, maka anaknya yaitu Rehabeam itu menjadi raja di kerajaan Yehuda, dan Yerobeam itu yang ada di kerajaan Israel. Dan kita semua ingat ya adik-adik ya, bahwa di kerajaan Israel itu semua rajanya baik atau jahat adik-adik. Nah, jahat ya adik-adik ya. Jadi semua raja di kerajaan Israel itu adalah raja yang jahat, raja yang tidak takut akan Tuhan, dan raja yang mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan juga hukum. Kita masih ingat juga bahwa dosa yang dibuat itu akan ada hukuman, akan ada akibat, sehingga nanti kerajaan Israel ini akan hancur dan tidak akan ada lagi raja yang memerintah di kerajaan Israel ya adik-adik. Nah, tetapi berbeda di kerajaan Yehuda. Di kerajaan Yehuda ini apakah semua rajanya baik? Oh, tidak juga ya adik-adik ya. Ada juga beberapa raja yang jahat di kerajaan Yehuda, tetapi Tuhan tetap memegang perjanjiannya kepada Raja Daud bahwa kerajaannya itu akan terus ada, dan rajanya itu merupakan keturunan dari Raja Daud ya adik-adik ya. Nah, jadi arti kata Tawarik itu sendiri ya adik-adik ya, itu adalah lebih menunjuk kepada kata sejarah, atau juga menunjukkan kepada peristiwa yang sudah terjadi pada masa tertentu. Dalam hal ini adalah pada saat kerajaan Yehuda yang dicatat di dalam kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik adik-adik ya. Nah, kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini adik-adik ditulis ya adik-adik ya, itu untuk orang-orang Yahudi yang ketika mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel. Nah, jadi bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda ya adik-adik ya, ketika Raja Manasye yang begitu jahat, sehingga dalam Alkitab dikatakan bahwa dari seluruh kerajaan Yehuda, maka raja yang paling jahat itu adalah Raja Manasye, sehingga Tuhan sangat marah. Dan ketika itu Tuhan juga mengatakan bahwa bangsa Yehuda ini juga akan runtuh dan akan diserahkan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Babel, dengan rajanya namanya Raja Nebukadnezar ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik setelah 70 tahun, nah ini 70 tahun ini adalah nubuat daripada Nabi Yesaya bahwa bangsa Israel, dalam hal ini adalah kerajaan Yehuda, itu akan
mengalami masa pembuangan di Babel. Jadi mereka di sana menjadi budak, menjadi tawanan, ya adik-adik ya. Nah, sesudah 70 tahun, maka mereka dengan kemurahan Tuhan, akhirnya raja pada saat itu nanti mereka akan diperbolehkan untuk kembali pulang ke Yerusalem, ya, jadi untuk lagi membangun bait suci dan juga untuk nanti beribadah kembali kepada Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, jadi secara garis besar bahwa kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini ditujukan kepada bangsa-bangsa Israel yang ada di pembuangan ketika mereka sudah kembali lagi ke Yerusalem. Tujuannya apa adik-adik? Kitab ini kembali menulis. Tujuannya ini adalah untuk mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah itu, walaupun mereka sudah 70 tahun sebagai tawanan bangsa Babel, Tuhan terus ingat akan perjanjiannya kepada Raja Daud bahwa kerajaan dari Raja Daud itu nanti akan terus dipelihara oleh Tuhan, sehingga nanti akan satu keturunannya akan mempunyai kerajaan yang kekal, ya adik-adik ya. Nah, kita sudah tahu bersama-sama bahwa siapa itu keturunan Raja Daud yang akan nantinya mempunyai kerajaan yang kekal, yaitu Yesus Kristus, ya adik-adik ya. Yesus Kristus sudah lahir dan Yesus Kristus juga sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus juga akhirnya nanti disalibkan adik-adik ya, untuk menebus dosa kita, ya kan adik-adik. Nah, Jumat yang lalu kita baru saja memperingati yang namanya Good Friday atau Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian pada hari ini adalah hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan iblis, menebus dosa kita, dan menjadi juru selamat untuk kita yang percaya kepadanya. Suatu saat ketika Tuhan kembali datang yang kedua kalinya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka ia datang sebagai raja, ya, dan kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, inilah covenant nantinya yang sempurna akan digenapi oleh Tuhan Allah. Jadi ya, ini kita belajar bahwa dari mula-mula itu rencana Tuhan Allah sudah direncanakan begitu sempurna, dan nanti akan digenapi pada akhirnya ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai raja dari kerajaan sorga yang kekal. Ya, adik-adik ya. Nah, saya harapkan kita semuanya bisa mengerti, sehingga kita adik-adik bisa memahami bahwa hidup kita ini adalah hidup yang kita memegang juga perjanjian covenant Tuhan Allah itu, bukan saja kepada Raja Daud, tetapi juga kepada setiap kita, bahwa kita adalah juga bangsa Israel dalam artian rohani, ya adik-adik, bahwa kita juga adalah umat pilihan dari Tuhan karena anak Allah, adik-adik ya. Nah, syukur ya kita dengan hikmat daripada Roh Kudus bisa membuat adik-adik bisa mengerti mengenai covenant ini, adik-adik ya. Nah, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan dan kita kembali berdoa.
Tuhan Allah, kami bersyukur bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir dan sudah mati, sudah bangkit. Pada hari ini kami peringati sebagai Paskahnya Tuhan. Terima kasih untuk perjanjian kekal yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, sehingga kami nantinya menjadi anak-anak perjanjian dan akan mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja yang kekal. Ajar kami ya Tuhan, supaya itu kami tetap kudus di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus